Yang kelima, ujian keyakinan. Ini bicara tentang kepercayaan yang kuat dan total kepada Kristus, yang sekaligus juga menguasai, mengendalikan setiap keputusan, setiap tindakan kita. Bahkan kita rela memperjuangkan keyakinan kita itu kepada Kristus dalam mengasihi, dalam melayani Tuhan tiap-tiap. Kematian Yesus juga bisa. Contoh konkret. Bentuk ujian keyakinan. Maka Yesus tidak pernah menolak misi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia untuk sampai mati di kayu salib. Dia nggak pernah menolak. Walaupun sebelum dia ditangkap, dikhianati oleh Yudas, dia pernah berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, jikalau sekiranya, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi Yesus katakan, bukan kehendakku, bukan mauku yang terjadi. Kehendakmu lah yang terjadi. Itu kita bisa melihat apa? Ujian penyerahan total kepada Bapa di surga. Maka akhirnya Bapa di surga katakan, tidak, engkau harus tetap mati di kayu salib. Yesus pun konsisten melakukan itu. Itu menjadi contoh konkret. Bagaimana Yesus yakin betul terhadap misi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia untuk sampai mati di kayu salib. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya bertobat terima Yesus, berubah dan bertumbuh. Tapi iman kita kepada Kristus juga masih akan diuji oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Orang-orang yang murtad adalah contoh-contoh yang tidak teruji dan terbukti imannya kepada Tuhan. Maka untuk itu, saudara, mari selagi kita di dunia ini, kita masih menghadapi ujian. Ujian teori. Bisa saja kita sudah selesai. Waktu kita sudah lulus dari sarjana, master, ataupun juga dokter sekalipun. Itu ujian teori. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Ujian yang paling lama itu sebenarnya adalah ujian hidup. Karena soalnya lebih rumit. Lebih banyak pula. Dan tingkat kesulitannya lebih sulit daripada soal-soal teori. Jangka waktu menghadapi ujian hidup jauh lebih lama daripada menghadapi ujian teori. Ujian teori hanya kita alami sepanjang kita masih sekolah atau kuliah. Tapi ujian hidup selama kita masih hidup di dunia. Jadi kalau kita dikasih umur oleh Tuhan 100 tahun, selama itu pula lah kita harus siap menghadapi ujian hidup. Yang mana di balik daripada ujian hidup itu ada soal-soal ujian keyakinan kepada Tuhan. Maka saudara, waktu kita menghadapi tantangan dan pergumulan, penderitaan dan kesusahan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang masuk di dalam soal ujian hidup. Yang pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan kuatkan dan bukan kita.